Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini, Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 12 ayat 1. Dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, jadikan hidupmu ibadah yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari seorang yang bernama Saulus di saat belum menerima dan percaya kepada Kristus, menjadi Paulus setelah menerima dan percaya kepada Kristus. Dalam iman kepercayaan Paulus yang utuh secara totalitas, tidak setengah-setengah, kepada Tuhan ditunjukkan melalui hidupnya. Maka tidak heran jikalau Paulus mampu mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Bukan sebatas itu saja yang disampaikan Paulus. Bahkan Paulus sanggup mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sungguh-sungguh Paulus menghidupi Kristus dalam hidupnya. Paulus menyadari bahwa hidupnya adalah ibadah yang sejati. Hidupnya merupakan persembahan yang hidup. Seperti halnya yang disampaikan oleh Emeritus Eporus HKBP, Pendeta Dr. Justin Siombing, yang mengatakan hidupmu adalah khotbah yang sesungguhnya. Melalui perkataan tersebut sangat jelas bahwa kita harus memakai hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, bagi orang percaya tidak ada lagi dalam hidupnya benci, dengki, cemburu, iri, dan sombong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya harus mampu menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dan dalam pekerjaan kita dimanapun kita berada. Maka dalam hidup orang percaya akan nampak jelas keselamatan dan kasih Kristus dalam hidupnya. Banyak orang yang sudah bertobat dan berubah. Jikalau dulu dia pemarah, sekarang menjadi orang yang lemah lembut. Jikalau dulu sangat iri akan harta kekayaan orang lain, sekarang dia menjadi orang yang selalu bersyukur. Jikalau dulu khawatir dan bimbang dalam hidupnya, sekarang dia menjadi orang yang selalu berpengharapan, yang teguh kepada Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, semakin kita tahu bahwa hidup kita adalah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan melalui renungan pagi ini mengingatkan kami supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
sebagai ibadah yang sejati. Tolong kami Tuhan untuk tidak menyesuaikan diri pada nilai-nilai duniawi, tidak menuruti keinginan kedagingan, tidak menuruti keinginan mata dan keangkuhan hidup. Bantu kami Tuhan untuk dapat mengalami pembaruan budi melalui kuasa firman Allah dan mengkhususkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Allah, supaya kami memisahkan diri dari segala dosa dan perbuatan jahat, dan kami mau bertobat dan menjalani hidup baru, hidup kudus di jalan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu terlibat dan terdorong melawan penindasan orang lemah dan ketidakadilan dalam hidup ini. Berkati kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Buatlah hati kami selalu bersyukur dan bersuka cita dalam segala kondisi apapun yang kami alami. Berkati usaha dan pekerjaan kami masing-masing supaya selalu berhasil. Sembuhkan mereka yang sakit, hibur mereka yang berduka dan bersedih. Berkati para pemimpin bangsa kami dan berkati semua rakyat Indonesia supaya bersatu padu dan saling bersinergi untuk melaksanakan pembangunan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.